biasanya yang Ana tahu tuh erep-erep ada sosok yang mendatangi, Iya. tapi sosoknya kadang jelas, kadang tidak. Jadi ibu sering yang lebih intens merasakan Iya, rep-repan di sini. iya. Mereka mulai hadir, mereka mentransferkan energi dari sosok-sosok mereka. Coba misalnya. Ini adalah ada energi kesedihan. Mungkin sebentar lagi Anda tidak tahu ada energi apa yang terjadi pada Ibu Roro. Nah ini kamar nih yang saya ceritain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kamarun Allahu Akbar. Ini maksud Anda, ini kan tembus ke belakang langsung. Iya, Yang maksud tadi di bawah Ana bilang, Bu ada kamar, terus tembus ke arah belakang tuh maksudnya ini. Iya. Dan Ibu sering merasakan sebenarnya di arah di sudut ini. iya. Jadi sebelum Ibu kena arab-arab sebenarnya sebelumnya tuh Ibu sering Kayak ngerasa ada sesuatu di sini. betul. Iya. Ibu ngerasain apa? Kaki aja nih masih Kaki. berat dari Nah, tadi. sekarang dalam keadaan sadar coba Ibu ke arah sebelah situ. Di sini tidak melakukan apa-apa. Ini hanya pembuktian bahwa memang ada pukulan atau gelombang energi negatif yang memang coba Ibu pejamkan mata di situ. Nah, ini hanya untuk membuktikan bahwa memang apa yang Anda lihat bahwa mereka keluar masuknya memang dari arah sebelah sini. Mereka mulai hadir, mereka mentransferkan energi dari sosok-sosok mereka. Coba misalnya. Ini adalah ada energi kesedihan. Mungkin sebentar lagi Anda tidak tahu ada energi apa yang terjadi pada Ibu Roro. Ininya tangannya berkeringat. Maaf, Ana juga agak terbata-bata karena memang ternyata di sini seperti sekarang kan seperti dikerubutin dengan energi-energi negatif atau sosok-sosok negatif. Ini di sisi kiri Ibu rasakan ada rasa kesal nggak? Panas, Kayak kesel marah. kesel, marah. Ada sempat nggak ada komunikasi secara batin ya? Tapi mereka nggak ngomong sih. Nggak Cuma ngomong. nunjukin mereka nggak suka. Kenapa tidak suka diungkap? Pada sebenarnya sejatinya seandainya manusia berbohong terus hampir ketahuan, pasti kita pun ada rasa gelisah, ada rasa tidak nyaman. Itu pun yang mereka rasakan. Mereka mulai terungkap siapa mereka, manipulasi mereka yang selama ini terus-menerus mengganggu umat manusia. Ketika terungkap, mulailah ditransferkan energi kesedihan, energi kesel. Energi sedih itu adalah energi dari leluhur kita. Menafsirkan kehidupan melalui mimpi sudah tidak asing sejak zaman leluhur kita. Bahkan di budaya Tionghoa, tafsir mimpi sudah ada sejak zaman dinasti Shang di abad 16 sampai 11 sebelum Masehi. Contohnya adalah kisah tentang mimpi kupu-kupu di kitab kuno Zhuangzi. Mimpi itu saya rasa sangat-sangat penting dalam budaya Tiongkok karena diketahui bahwa dari sebelum abad 16 sebelum Masehi sudah ada catatan mengenai tafsir mimpi. Ya, kenapa itu muncul? Karena mungkin dari keinginan dari rakyat Tiongkok mungkin pada saat itu berusaha mencari tahu apa sih makna mimpi buat mereka. Kemudian juga ada biasanya raja atau penguasa biasanya ingin tahu kira-kira kalau saya bermimpi A atau B itu kira-kira apa buat maknanya. Tafsir mimpi dipercaya sebagai pesan untuk memberitahukan berbagai kejadian di kehidupan manusia. Bisa berupa kejadian baik ataupun kejadian buruk. Seseorang bisa menafsirkan mimpi itu dari banyak faktor dan banyak hal pengaruhnya. Bisa dari lingkungan yang dia dibesarkan, dari pola asuh, ataupun pembelajaran dari sekelilingnya, lingkungannya. Nah, cara-cara ataupun faktor-faktor tersebut itulah yang mempengaruhi seseorang apakah dia menafsirkan mimpinya atau tidak. Kalau misalnya faktor tersebut berperan cukup kuat, ya orang akan tersugesti untuk percaya bahwa mimpi yang dia rasakan itu bisa jadi nyata, seperti itu.
tidak semua orang mempercayai adanya tafsir mimpi. Bahkan sebagian orang menganggap mimpi yang mereka alami adalah karena faktor fisik yang lelah. Kalau dari saya sendiri kayaknya sih enggak. Mungkin jantung kali ya, masalah kesehatan juga kali ya kebetulan. Kayaknya waktu itu lagi kecapean juga, terus kayak pola hidup nggak teratur, kayak ngaruh ke pernapasan juga sih kayaknya. Kayak kalau ke supernatural kayak gitu kayak nggak ada deh. Kalau saya ngelihat, karena saya nggak percaya hal-hal yang tahayul, ya, itu sangat mungkin physically ya, satu ada lelah dan sebagainya, atau faktor psikologis karena beban pikir yang terlalu banyak dan sebagainya, itu sangat mungkin gitu. Kalau dari sisi kedokteran bisa dijelaskan, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa hubungan antara mistis dengan mimpi itu tidak ada. Karena yang mungkin menyebabkan orang berpikir ada hubungannya antara mistis dengan mimpi itu misalnya nih, karena orang misalnya sebelum tidur dia ada tontonan-tontonan horor seperti itu, menyebabkan orang jadi terbawa mimpi, karena otomatis saat kita menonton, memori kita atau otak kita lagi memproses juga, dan saat itu kita langsung tidur, otak kita masih memproses memori yang sama, menyebabkan kita bisa bermimpi buruk gitu. Jadi kita punya faktor tubuh atau pikiran kita juga mempengaruhi mimpi. Ya mungkin aja, saya nggak tahu, cuma saya pribadi saya nggak percaya. Gangguan tidur yang dialami Ibu Roro sudah berlangsung belasan tahun. Selain dengan cara alternatif, pemeriksaan medis juga sempat dilakukan. Ibu Roro memeriksakan kondisinya pada dokter spesialis tidur untuk mengetahui masalah apa yang ada pada dirinya. Apa yang bisa saya bantu? Saya mau konsultasi, punya gangguan dalam tidur. Seperti diganggu sama makhluk halus gitu. Bahkan sampai saya tuh kadang kalau mau tidur di tempat lain pun saya selalu kayak orang takut. Kecurigaan saya begini, ya satu banyak mimpi, kedua sering kejadian pada saat capek atau emosi. Nah ini kita harus periksa dulu, ya pemeriksaannya pemeriksaan tidur, ya ini untuk melihat bagaimana sih gelombang otak tidur ini normal apa tidak, ya karena kalau narkolepsi ya harus diobati. Untuk memeriksakan kondisi tidurnya, Ibu Roro dibawa ke ruangan tidur untuk dipasangkan alat yang berfungsi untuk mendeteksi gangguan tidurnya. Sederhananya ya, singkatnya ibu menderita sleep apnea. Itu apa dong? Sleep apnea artinya henti napas saat tidur. Ya, tercatat di sini bahwa ibu mengalami henti napas sekitar 20 kali setiap jamnya, setiap jam tidur. Jadi nafas ibu ini berhenti-berhenti, ngorok terus berhenti. Nah, sehingga gelombang otak terbangun-bangun tanpa sadar. Ya, proses tidur jadi terpotong-potong. Ya, kalau orang lain akibatnya siang ngantuk hebat gitu ya. Pada ibu ngantuknya kelihatannya tidak terlalu hebat, masih bisa ditahan. Tapi karena kualitas tidur yang buruk, tidur mimpi ibu berkurang. Ya, sehingga pada malam berikutnya begitu masuk tidur, langsung mimpinya banyak tuh. Ya, sehingga mimpinya jadi intens. Mimpinya jadi ya ada sleep paralysis atau ketindihan yang ibu alami. Jadi seperti itu, ya. Dan penanganannya memang nanti kalau sudah waktunya akan pakai alat masker. Alat, ya. Ya, jadi ada Selama alat. berapa lama?